Ya alhamdulillah selama ini ya sudah berjalan lebih kurang 6 tahun ya, sejak tahun 2014 itu Mas. Itu jadi sudah berjalan lebih kurang 6 tahun lah. 6 tahun ya. Kalau untuk itunya sendiri Mas, pekerjanya? Nah, kalau untuk pekerjaannya sendiri, kebetulan kan di tempat saya juga khususnya itu kan banyak nih anak-anak muda yang nganggur lah ya, bisa dikatakan nganggur, dan dia lulus sekolah mungkin nggak bisa melanjutkan ke kuliah, jadi dia belum ada pekerjaan tetap. Jadi nah disinilah saya kesempatan merangkul mereka, yang ngajak pemuda-pemuda di sekitar lingkungan tempat kerja saya atau di tempat tinggal saya, itu mengajak mereka kita bareng-bareng guyup sama-sama jual batu bacaan, jadi gitu. Jadi mereka bantuin saya jual batu bacaan, transaksinya biasanya online. Jadi untuk kesibukan mereka juga, sehingga mereka juga kan nggak berbuat hal-hal yang negatif lah. Jadi daripada untuk mengisi waktu luang mereka, jadi saya rangkul, saya ajak teman-teman di situ untuk sama-sama berjualan batu bacaan. Jadi gitu. Kalau untuk penjualan sendiri Mas, sudah sampai sejauh mana Mas? Kalau untuk penjualan ya alhamdulillah, kalau untuk lokal udah banyak ya. Kalau yang paling sering itu ke daerah Jawa ya, Jawa dan Sumatera. Pernah beberapa kali ke Sulawesi dan Papua juga pernah. Bahkan teman-teman itu ada salah satu yang kemarin dia jual ke Cina dan satu lagi di Prancis. Itu ongkos kirimnya ke sana sampai 400-an itu. Bahkan sampai tembus alhamdulillah sampai ke sana. Ada nggak sih Mas kita kerjasama dengan perusahaan lain apa gimana Mas? Gimana? Apa kita untuk kerjasama sendiri dari pengiriman atau dari mana gitu? Oh iya, kalau untuk pengiriman kita kan yang rekomendasi di situ ada JNE dan JNT ya biasanya ya. Tapi kalau kebanyakan sih JNT ya, kita kerjasama. Jadi nanti kalau paket itu sudah terkumpul, nanti kurir JNT yang jemput kita ke sini. Jemput paketnya ke kantor, dibawa. Untuk sekarang ini kan dari batu itu sendiri kan nggak sih Mas, musiman. Ya. Nah, gimana Mas kalau untuk sekarang masih banyak yang pesan atau gimana? Ya itu memang beda ya suasananya ketika di tahun 2014 sampai dengan kalau nggak salah 2017 itu memang masih kenceng ya batu ya, masih ramai banget di mana-mana orang ngomongin batu, di perempatan di mana-mana pun orang semua ngomongin batu. Cuman di kala tahun 2018 sampai 2019 itu memang masa-masa sepinya. Cuman kita berupaya gimana caranya supaya bertahan gitu loh. Jadi kita bertahan, namanya ini kan batu ini kan termasuk kebanggaan alam Indonesia juga lah, khususnya batu bacaan ya. Kalau untuk saya bicara bacaan, karena saya kan fokusnya memang di bacaan nih, biar teman-teman juga lebih fokus jualan di bacaan. Kalau batu lain kan banyak nih di Indonesia, cuman saya lebih spesifik ke bacaan. Ya alhamdulillah sih masih lah, walaupun nggak seramai seperti tahun 2014 ke atas itu, tapi ya alhamdulillah masih lah, lumayan lah kalau cuma untuk dapur ngumpul kan Mas, kan gitu. Kalau buat teman-teman yang masih bujang itu buat ngisi waktu sambil hal yang positif ya alhamdulillah lumayan lah. Kalau keistimewaan dari batu bacaan sendiri apa sih Mas? Kalau yang pengalaman saya sendiri ya Mas ya, kalau batu bacaan itu istimewanya dia batu itu proses sih Mas. Jadi batu bacaan itu proses sih, batunya proses, beda dengan karakter batu-batu lain. Seperti mungkin batu kayak kalsedon, batu anggur atau batu apalah. Itu batu bacaan ini dia proses, jadi dia bisa berubah. Bisa berubah dengan waktu yang nggak bisa sebentar dan bisa makan waktu lama, tergantung karakter. Jadi batunya itu misalkan warna hijau, karena sering kita pakai, sering kita rawat, itu nanti dia akan proses ke warna biru. Tergantung karakter batunya. Gitu. Nah, untuk pembeli customer dari batu sendiri, untuk melihat batu itu seperti apa sih Mas? Untuk bagus atau jeleknya gimana Mas? Biasanya sih kalau pembeli, kalau untuk yang spesifik bahan ya, bahan mereka biasa melihat dari potongan Mas. Seperti potongan seperti ini ya, dia sudah simetris ya, sudah kotak, ya mereka rata-rata melihat dimensi kebanyakan. Dan kebanyakan sih orang Indonesia ini kebanyakan suka dengan dimensi yang kantoran dan oval ya, oval cabocong lah, kalau seperti inilah ya. Nah seperti ini yang kebanyakan orang suka nih di Indonesia ini. Dan agak mumbul, itu kalau untuk dari bahan ya. Kemudian dari spesifik lebih dalam lagi, biasanya mereka melihat serat. Ada yang kan kalau bacaan itu kan tipenya banyak banget tuh, ada yang seratnya kasar, ada yang halus, ada yang seratnya rambut, istilah kita lah kalau di bahasa perbatuan itu. Cuma mereka biasanya lihat seratnya lebih halus, kualitasnya lebih bagus, biasanya lebih mahal. Jadi itu kalau untuk di bacaan kebanyakan orang pembeli. Untuk kisaran Mas, untuk harga dari sampai maksimalnya berapa Mas, dari yang biasa untuk yang
setengah biasa dan luar biasa. Oh gitu ya. Kalau untuk bacaan ini untuk yang biasa ya, kelas yang biasa itu memang kalau di bacaan ini kalau mau lebih spesifik lagi kan banyak jenisnya. Tapi kalau untuk yang biasa saya jual ya, untuk yang kelas biasa itu biasanya saya jual 200.000 per potong. Itu yang untuk yang biasa. Kalau untuk yang kelas menengah itu sekitar 700 sampai dengan 1,5 juta. Itu yang udah kelas menengah lah. Tapi kalau untuk yang kelas paling tinggi ya bisa di angka 2 juta lebih. Gitu. Cuman kan ya tergantung kualitas ya, namanya semua barang tergantung kualitas. Apapun itu, artinya seperti kita beli martabak lah mas. Kalau ibaratnya isi kacang harganya 20, kalau isi keju harganya 30, kan begitulah. Jadi kira-kira segitu begitulah, ngikuti kualitas. Kalau untuk pembeli kita kebanyakan dari daerah mana sih mas? Kalau pembeli banyak sih dari akhir-akhir ini ya, 1 bulan terakhir ini banyak kita kirim ke Jakarta, Medan, sama Jawa Barat. Jakarta, Medan, Jawa Barat. Alhamdulillah, ya walaupun sekali 2 kali tapi hampir seluruh Indonesia udah pernah kirim dari Papua. Aceh, Papua juga pernah mas? pernah. Lumayan juga ongkirnya ke sana tuh sampai 150.000 kalau di Papua. Kadang beli batunya cuma 200.000 tapi ongkos kirimnya 150.000 kan kadang repot juga kan gitu. Enggak. Bisa dijelasin mas untuk udah berapa lama kerja di Batu ini mas? Alhamdulillah nih Om dari tahun 2014 kita main batu kacang. Dulunya sebelum jadi pekerja batu ini gimana sih mas? Apa kan sebagai pemuda-pemuda di sini? Tadinya nganggur Om. Oh, Ya gitu. kebetulan Mas Ijal ngajakin saya untuk gabung bermain atau menjual bahan kacang batu.